gue ngelihat manusianya sih. Kebanyakan rata-rata tuh mentalnya mental penjudi. Iya. Nah, mental penjudi kayak ya kasino di luar negeri kan banyak yang dilegalkan juga kan. Hmm. Entah itu di negara apa. Ya di Indonesia pun kan tahu sendiri Hmm. slot, ya kan. Nah, di sini gue mikir, hmm, mental penjudi semua manusia ini. Ya wajar bakalan ke meme coin semua dan judi-judi itu bakalan sedikit-sedikit bakalan hilang walaupun tidak sepenuhnya hilang. Iya. Nah, berpindah ke era blockchain-nya. Blockchainnya. Nah, di dunia blockchain-nya ini apa nih yang bisa dijadikan? Yaitu meme Iya, coin. Nah, menurut koin. gue itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kamar kita official. Salam investasi. Seperti biasa malam ini bakalan bahas tentang ya koin-koin yang lagi merah mungkin. Ya, lagi Eh, karena terjun payung. terjun payung bebas sama gua pengen ngebahas sedikit tentang Solana karena dari kemarin nih temen gue nih penasaran banget dengan Solana dan gue juga penasaran Solana. sih apa yang baru di Solana ini, Hmm. di apa di sistemnya ini yang terbarunya ini apa nih, apa sih nih sekarang. Kayaknya kita ke Bitcoin dulu nih, Bitcoin kenapa dulu sih ya. ini, kita dulu Oke, gimana, sehat? mental kena. Aduh, kenapa sih bro ini bisa terjun payung? Kita kan gua ngira kemarin itu dia yang dari 125.000 ya kan, Hmm. turun karena Cina menjual semua Bitcoin, turun ditembus di 102.000 dan kembali naik di 100, kemarin sampai 113 ya, Iya. 113.000. Mungkin gue itu kemarin spekulasinya wah kayaknya bakalan terus naik lagi nih, Hmm. tapi ternyata bakalan turun lagi nih. Iya. Nah menurut lo gimana ini dulu? Biar nggak terlalu nyesek. Bisa Kalau kelihatan menurut sih cara minum kopinya ketika berat banget ya. berat banget ya. Bet, Ya kalau menurut gua memang sudah saatnya juga Bitcoin itu turun drastis karena ya season untuk Bitcoin udah habis. Kalau menurut gua itu season Bitcoin udah mulai habis dan seperti para trader-trader ungkapkan bahwa Bitcoin akan kembali menyentuh di harga 80.000 dolar. hmm, Itu karena ya memang siklus dia sudah saatnya dan kita akan menunggu siklus berikutnya 4 tahun ke depan. Ya selama 4 tahun ke depan itu ya kita cicil dikit, cicil. hmm. Gitu. Oh gua sekarang paham yang dimaksud kemarin sama bro tim kita itu cicil di sekarang ini ya, mungkin momentumnya yang bagus mungkin ya. Ya Jadi itu ketika jangan salah paham. iya, jadi gue juga kemarin sempet ini sih, karena kan kita baru ngikutin, banyak kita baru terjun dunia kripto itu kita baru tahu siklus itu kayak baru 1 tahun Ya kesini kan, pas iya kan, pas siklus halvingnya itu halving kan kita tahun 1 tahun 2 tahun. Nah gua kira mindset gue ini bakalan Bitcoin ini bakalan, oh setelah halving udah koreksi naik lagi, koreksi naik, naik lagi. koreksi Oh dikit koreksi dikit naikin naik lagi. lagi, koreksi dikit naik lagi. Itu persepsi gua, Ya, tapi nyatanya oh kayak gini nih ya siklusnya siklusnya gitu. seperti itu. Makanya si Gabriel Ray juga pernah ngomong kalian yang baru mengalami siklus pertama kali siapin mental. Itu Hmm. pernah ada kan. Dia pernah berstatement seperti itu ya. Itu dia salah satunya ya. Itu yang Black Swan itu kayak apa ya? Angsa hitam lah gitu. Hmm. Angsa hitam dalam artian adanya tarif Trump itu kan Hmm. termasuk angsa hitam. Itu tidak diduga-duga bahwasanya ada tarif Trump seperti itu bikin anjlok juga kan. Hmm. Dan sempat pulih kan waktu itu sempat pulih dan memang setelah pulih itu dia malah cetak ATH terbarunya Iya. ya kan. Nah, dari situ udah menurut gue sampai di situ udah habis seasonnya dan Hmm. sekarang ya mulai Turun. turun terus menerus. Makanya saat yang tepat cicil bagi yang
berinvestasi di Bitcoin ya di harga di bawah 100.000 sih. Berarti nunggu bakal ada kemungkinan turun. Ada kemungkinan turun. Jadi kita Karena harus kemarin pun sempat terjun di harga 90.000 sampai 90.000 ke bawah. 99 kemarin. Iya. 99.000 dan bahkan ke 80.000 sih bener. Tapi yang gua baca juga berita kayak Amerika pun kayak apa sih menutup pertumbuhan ekonominya, jadi kayak investor itu banyak menyimpan uang dibanding dia mengembangkan usaha secara ininya. Jadi itulah sebabnya kenapa pengaruh ke market juga kan. Iya. Gitu. Tapi nggak perlu kita khawatirkan sih sebenarnya. Mungkin bagi yang skeptis sulit sih, makin skeptis Sulit, kayaknya. malah makin Skeptis kayaknya. pertama makin skeptis, Kedua makin senang kayaknya, ya. mentertawakan. Mentertawakan yang masuk itu sih. Udah pasti itu. Iya. Kayaknya kita juga bakal ada yang ditawain ya. Udah sempet ada yang ngetawain juga Iya. dengan secara halusnya gitu. Tapi gue positif sih, bakalan semua kanan baik-baik saja pada waktunya. Yo. Nah, udah mungkin gue sedikit penasaran nih tentang lu. Dari kemarin pengen bahas Solana karena kan kita minggu kemarin kita sempat nggak upload ya. Iya. Minggu kemarin kita nggak upload karena sibuk, kita bentrok jadwal kerjanya. Iya, pertama itu, kedua gue sedang meregenerasi apa namanya mental karena penurunan market ini. Mana kok ini udah kita bahas lagi. Malah jatuh, anjir, nggak kuat lagi. Di satu aja nggak kuat. Di satu yang nggak kuat. Aduh, bisa nyampe ke berapa nih, Rik? Kacau. Udah pusing. Kayaknya gue udah males buka-buka Phantom dulu deh. Untuk sementara ini gue males buka Phantom dulu. Jadi biarkan dia bullish. Biarkan dia bullish dengan sendirinya. Sebelum kita ke Solana, gue mau tanya, siapa tahu lu tahu tentang Zcash. Zcash kan katanya digadang-gadang kayak dia bahkan menjadi bagian dari Bitcoin kan? Ya. Maksudnya gimana ya? Menurut lu Zcash ini sistemnya memang sudah benar-benar profit apa belum sih? Maksudnya dalam artian dia ini kuat nggak sih ketahanannya? Karena kan ada komputer kuantum. Tapi karena kan dia mendukung komputer kuantum juga Zcash ini kan. Oh iya benar. Ya kan? Jadi gua dengar-dengar disuka karena dia itu ini mensupport komputer kuantum ini kan. Walaupun ibaratnya ya nggak mungkin beberapa tahun, mungkin 10 tahun ke depan mungkin bakalan dengan pembaruan software yang ada kan, dengan energi yang dibutuhkan tuh mungkin itu butuh perhitungan lama juga kan. Tapi gue emang nggak tahu mendalam dengan Zcash. Justru gue itu dari kemarin yang gue pernah nanya nih, gue penasaran Zcash nih belinya di mana sih? Di ini nggak ada, di ini nggak ada. Ternyata ya namanya bukan Zcash. Gue kan nyarinya Zcash kan. Iya. ZCASH. Kan kemarin juga gue udah ngomong ini kali Jack. JEC kayak gitu kan. Guanya nggak ngeh tuh. JEC kali, bukan. Dia tulisannya Z CASH. Ya, karena di semua di semua pencarian gua semuanya ngarahnya ya gitu, ZCASH kan. Ternyata ya namanya nggak sesuai dengan di pencarian kayak CoinGecko segala macam. Gue cari satu baru ketemu tuh Zek di CoinGecko. Udah naik lagi, anjir gitu, udah nyampe $300 waktu itu. Walaupun sekarang udah 400. 405 naik dong. Dia hampir OTW 8 juta dia per koin. Tapi menurut lo gimana nih, seberapa tertarik dengan Zcash ini? Karena kan dari kemarin juga kita pengen bahas tapi kita nggak tahu cara ibaratnya kita mau baca white papernya itu kita nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, ternyata bukan nggak tahu tapi nggak tahu. Komunikasi. Jadi kita telat nguliknya. Makanya kita minggu kemarin tuh sempat kosong kan. Kosong pembahasan, ditambah mental kena. Itu. Yang terutama mental dulu sih, kita juga akui kita kena. Kita kira analisa kita kayaknya bakalan mulai di tahun depan.
ya kan, bermarketnya. Ternyata market ini lebih cepat. Lebih Tapi gue cepat. karena kemarin gue lebih, kata Gabriel pun kemarin ngomong, kayaknya kripto sekarang ini kata dia pertumbuhannya lebih cepat Ya, kata dia. pertumbuhannya lebih cepat, terus ditambah Terus lagi koin kan bukan beda dengan zaman dulu zaman kan. dulu, Koin sekarang itu bisa jutaan iya, koin yang bisa beregenerasi terus, sedangkan dulu cuman hanya beberapa beberapa koin. koin. Ditambah dulu peminatnya nggak sebanyak ini, Mm-mm. dan sekarang orang-orang tuh udah mulai melek bahwa apa, eh, orang-orang malah mulai melek, malah ini jadi jalan pintas investasi Iya. yang terbaru di dunia Mm. teknologi. Karena Makanya kan duitnya juga kan nggak masuk ke satu koin ini, hmm, jadi dia bertebaran. iya, Jadi bertebaran. makanya hanya beberapa koin yang ngetam. Paham. Makanya gua kira, gue juga udah sempet analisa kemarin, Hmm. kayaknya sih Rick mulainya kita ini kayaknya mulai berisnya di Februari, Januari. Ternyata kita salah, Coba dan kita terlalu berfoya-foya. terlalu berfoya-foya. Sekarang Sekarang ya kita ya nikmati. menikmati Iya, stakingan aja, stackingan aja udah, kita stacking sebanyak-banyaknya. di staking aja terus. Jadi mungkin yang kalian yang satu nasib ya, komentar Iya, aja, kita curhat kita bareng-bareng. curhat bareng, dan mungkin uh, bakalan ini apa yang kita lakuin setelah market ini Jadi beres nih, jadi pembelajaran. pembelajaran. Jadi kita beres ini gimana nih kita ngambil keuntungan di market sekarang ini. Nah, balik lagi ke koin Cash. Gcash nih, lu tertarik apa sih sama koin Gcash nih? Zcash ya, gue sangat tertarik sih karena dia kalau masalah supply sama kayak Bitcoin kan, 21 juta koin. Ya dari proyekannya juga bagus juga sih. Ya mungkin next kalau misalkan dia turun drastis Tapi dia, bakalan diserok dikit lah. lu udah baca belum white paper dari Gcash ini? Gua kalau buat baca white paper Zcash belum sepenuhnya mengerti, Hmm, tapi gue udah sempat baca. Dia kan fokusnya di security sistemnya dia, hmm, karena dia mulai melek bahwa komputer kuantum ini bakal ngancem hmm. semua koin. Nah, dia pengen ada di situ, privacy key-nya juga di situ. Makanya kan dia jika sini punya walletnya sendiri. Hmm. Nah, dari situ mungkin dia akan memperbarui semua, fokus ke hal-hal yang privacy sih. Karena dia ada dua aliran nih. Hmm. Dia bisa diakses oleh semua orang, itu satu, dan ada satu lagi dia hanya bisa diakses sama si penggunanya aja. Oh, Itu sistemnya ada dua sistem ini di Zcash. Itu aja sih yang gue ketahui. jadi kemungkinan, tapi tapi gua penasaran sih, si pendiri Gcash ini nih kayaknya bukan orang sembarangan ya. Kayaknya sih bukan orang Karena sembarangan. koin baru kan, hitungannya koin baru kan ya, Mm-mm. koin baru tapi pumpnya gila-gilaan. Gila-gilaan. Dan Nanti gue bakal kulik dah si pendirinya ini. mungkin nantilah kita, mungkin episode minggu depan ya, kalau misalkan kita nggak bentrok, kita bahas di Bahas si Zcash. Gcash dulu. Karena kita akan bahas koin lain. Nah, sekarang langsung ke inti lagi nih, inti pembicaraan kita dari awal tentang Solana. Nah, lu tertarik apa sih di koin Solana ini? Dulu gue nggak terlalu tertarik kan di Solana kan, karena pertama harga Harga yang udah tinggi. udah tinggi kan. Kalau menurut gue segitu udah tinggi, karena waktu itu awal-awal gue ngecek Solana itu masih di harga hampir 3 jutaan waktu belum turun. Tapi waktu turun kan dulu sempat kita yang cek itu, waktu kita baru-baru terjun kan di 2 juta ya? Iya, Bukan 2 itu juta, di 1,8. pengecekan yang setelah penurunan drastis itu. Hmm. Gue waktu itu sempat ngecek sendiri kan, bisa hampir 3 jutaan nih. Hmm. Karena ATH tertinggi itu waktu itu sempat ke 4 juta kan. Gue ngecek, buset, udah 2 juta lebih mau ke 3 juta yang habis kenaikan 4 juta itu. Nah setelah itu gue cek, oh ternyata si koin Solana ini dia punya mekanisme POH. POH itu proof of history. Dia itu di setiap transaksinya menggabungkan
waktu sebelumnya, jadi Hmm. tidak akan pernah hilang ketika ada transaksi segala macam. Makanya dia sistem transaksinya berapa detik gitu, paling ya salah satu koin transaksi tercepat lah untuk Solana. Terus dia menggabungkan dengan sistem seperti biasa, POS, Proof of Stake. Proses. Makanya double kecepatannya, digadang-gadang itu bisa melebihi 700, bisa melebihi 700.000 transaksi per detik atau apa gitu. Itu. Makanya Berarti dia hampir ngalahin XRP dong. iya, XRP kan teknologi yang paling cepat ya, per paling detik cepat. berapa, dia mungkin, Tapi kan XRP belum, bahasanya tuh ya kan dia belum di apa ya bahasanya, secara nyata dia belum belum terlaksana lah gitu. terlaksana Tapi ya. kan kalau Solana Iya, sudah sudah berjalan lah berjalan. gitu. Nah, kalau dari Solana, gue ngerasanya waktu itu kan karena Solana banyaknya itu koin-koin micin, Iya, makanya gue kurang tertarik. Dan ternyata malah kesini gue malah mulai dia tertarik. makin rame di koin di jaringan Solana dibanding ETH Iya, ya. kalau ETH kan udah ketahuan Udah kan smart ketahuan kan, contract kan so, buat perusahaan-perusahaan besar besar. besar Sedangkan ini cuman meme coin meme semata. coin, Dan dan ternyata orang-orang kita pun bisa bikin koin iya, tertentu, yang penting itu yang gua ngerasa ini mah bentar iya doang. bentar doang. Nah, ditambah sekarang sudah sudah dapat surat ETF kan. Hmm. Dia sudah dapat surat izin ETF di Amerika Serikat itu. Makanya gua ngerasa, wih, bagus juga nih Solana ternyata Hmm. anjir. Itu yang gua mulai tertarik. Karena ya tahu sendiri kalau koin-koin micin kan nggak ada nggak ada Gak ada nilainya menurut nilainya ya, gua, karena kan cuma itu cuman sesaat doang. hepan-hepan doang kan. Terus Yang kesini si Solana mulai banyak dilirik sama hmm, perusahaan-perusahaan besar nih. dan banyak juga koin-koin yang di jaringan Solana sekarang udah mulai bermunculan di market kan, di Ya, exchange kan. Jadi di situ sih menurut gua, karena kepercayaan Solana itu kayaknya semakin semakin tinggi. semakin tinggi. Tapi kan kemarin juga Prof Kakak bilang, secara secara sistematis ya kan, Hmm. Solana ini sistemnya sudah sangat oke, tapi dia masih belum oke di sistem blockchainnya, Hmm. di ibanya, di marketnya, karena banyak miss komunikasi antara sistem kerja di ibanya kayak aktualnya sama di market capnya kayak gitu, di marketnya Hmm. gitu. Kayak Oh Kakak kan iya, bilang kan kayak gitu kan. soalnya Solana juga pernah ada error. Dia pernah ada error juga karena Iya. waktu itu zamannya meme coin membludak banget. Hmm. Di situ sempat ada error tentang transaksi di jaringan transaksinya tuh ada sedikit gangguan lah gitu. Walaupun teratasi, ya mungkin karena belum siap juga kan. Hmm. Karena meme coin waktu itu sempat bener-bener hot banget Hot lah, banget, panas banget waktu itu. panas banget. Gue juga panas sih lihat temen gue nge-share meme coin berapa persen, 100 berapa persen, 120%, 250%, itu bener-bener hot banget itu. Ya pada Dan saat itu. iya pada saat itu, dan gue belum ngerti di bidang itu, belum ngerti, dan mental gue tuh masih kena di dunia trading Ya. binary option doang, korban binary option. Nah jadi gue masih belum, nanti dulu, gue belum siap nih kalau lihat trading. Wah, kayak geter gitu Masih tangan masih ya kan. getar. Wah, ntar gue habis-habisan lagi kan di situ. Makanya makanya gue penasaran ketika lu bahas Solana, emang ada yang baru kan. Setahu gue ya dia kan cuman proof of stake doang kan. Hmm. Kayak oh dia cuman kan sistemnya cuman itu doang, terus ditambah dia menjadi wadah-wadah buat koin-koin micin Koin-koin kan micin. gitu, perkumpulan koin-koin micin tuh ini wadahnya kan. Hmm. Sedangkan di Ethereum itu kan dia wadah, ibaratnya udah wadah yang emang koin-koin perusahaan-perusahaan besar Ya, semua perusahaan kayak besar. gitu. Tapi nilai positifnya menurut gua gini sih. Kenapa gua agak sedikit berubah haluan di apa namanya? Maksudnya bukan berubah haluan, gua bakal pilih itu enggak. Hmm. Dalam artian Kita lebih sudut ngelirik lah. pandang. Nah, Iya. sudut pandang gue itu sekarang udah mulai berubah ketika gue ngelihat manusianya sih. Kebanyakan rata-rata tuh
mentalnya mental penjudi. Iya. Nah, mental penjudi kayak ya kasino di luar negeri kan banyak yang dilegalkan juga kan. Hmm. Entah itu di negara apa. Ya di Indonesia pun kan tahu sendiri Hmm. slot, ya kan. Nah, di sini gue mikir, hmm, mental penjudi semua manusia ini. Ya wajar, bakalan ke meme coin semua dan judi-judi itu bakalan sedikit-sedikit bakalan hilang, walaupun tidak sepenuhnya hilang. Iya. Nah, berpindah ke era blockchain-nya. Blockchainnya. Nah, di dunia blockchain-nya ini, apa nih yang bisa dijudikan? Yaitu meme coin. Iya, meme Nah, coin. juga itu, karena si Prof. Kakak pernah bilang gini dia, ketika ada toko kasino, Hmm. lu jangan lu jangan ikut main di dalamnya. Hmm. Lu jangan beli koin A, lu jangan beli koin B, tapi lu beli kasinonya. Ya, secara nggak langsung gue mikir, oh iya, lu beli Solananya, Solananya. jangan Jangan lu beli beli di koin koin-koin itunya, itu. karena si koin itu nanti kan bakal ada gas fee segala Hmm. macam masuk ke Solana. Dari Solana kan nggak tahu udah ada pembakaran apa enggaknya. Dari Solana ini kan dapat penghasilannya dari si Iya. koin-koin ini. Nah, itu yang mulai berubah Haluan. haluan gua, mindset gua udah mulai, oh iya benar, masuk akal juga ya. Iya. Manusia kan kebanyakan di sini atau di luar negeri mindsetnya ya penjudi. Iya. Mereka Karena kita pun sama kan. iya sama. Awal pun kayak meme coin lebih cepat Lebih cepat. keuntungan kayak gitu kan, Lu lebih taruh cepat. 100.000, 200.000, ya Iya. udah cacing-cacing Naga-naga. naga-naga. Oh, udah pasti nih, udah oke nih kayak gitu kan. Dan gak Nah, bakalan hilang duit lu kalau lu bikin stop loss. Kalau judi ya hilang. karena kan kita berharap Dewi keberuntungan. Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Dewi keberuntungan. Jadi ketika atau enggak kaki keberuntungan gitu kan. Jadi Lak. Tapi lak kita di mana nih? Tahu lak di mana? Itu sih. Jadi sistem terbaru di Solana itu yang maksudnya yang tadi apa? Yang bukan sistem terbaru sih. Emang dia sistemnya proof of history dari awal, makanya banyak yang ngelirik itu. Blockchain lain belum bisa membuat tiruannya. Proof of history. Itu yang bikin uniknya sih. Berharap. Tapi satu pertanyaan lagi nih. Menurut lu ini siklus bearish ini menurut lu sampai apakah di bulan November atau mungkin terus di bulan Desember pun bakalan terus ada penurunan? Kalau buat Bitcoin sih bakal ada penurunan terus selama akhir tahun sampai 4 tahun ke depan. Penurunan terus. Iya. Tapi untuk altcoin? Altcoin pasti berbagai koin lain ada yang naik karena adanya perpindahan haluan dari Bitcoin ke koin-koin yang lain, kayak misalkan contoh mungkin nanti ya insya Allah gitu kan BGB naik lagi. Ya kan? Kalau gue ada di situ, amin. Tuh. Karena menurut gue ya gitu, orang-orang tuh kalau udah JP di Bitcoin ya pasti pindah haluan. Karena mereka udah ngerasa, wih Bitcoin udah terlalu tinggi nih, koin-koin lain masih rendah, di harga rendah nih, oke kita tembak. Kita cari itu karena spekulasi. Balik lagi, orang-orang tuh pasti bakal mencari alternatif karena mereka rata-rata yang udah punya duit banyak itu bakal ngerasa jenuh. Iya, karena selama 4 tahun loh itu bakal kelamaan lah. Nanti aja gue nunggu pasti nyari alternatif pas lain. Ini nih kayak pas koin-koin mau mendekati halving gue tembak lagi ya kan. Karena balik lagi si penambang bakalan ngejual Bitcoinnya. Balik lagi dia udah ngeluarin duit segitu banyaknya, belum lagi internet, energi listrik dan nggak mungkin dia nggak ngejual alat juga kan dia, kayak perawatan alat ya kan, pokoknya maintenance-nya segala macam itu perlu biaya kan, perlu biaya besar. Jadi semoga buat gaji si A si B. Jadi semoga normal lah Bitcoin turun. Semoga Desember balik modal. Amin. Amin. Oke. Mungkin pesan terakhir buat lu gimana nih untuk market sekarang, untuk para penonton kita nih? Oke, pesan-pesan dari gua bagi yang holder BGB,
tetap konsisten untuk cicil-cicil tipis-tipis. Hmm. Kalau misalkan dia terjun kayak kemarin 60 ribuan, udah Kayak sekarang juga masih 60.000. 60 ribu Iya. sekarang kok. 60 ribu sekarang nih. Hmm. Udah kalau misalkan ada duit dingin 1 juta atau 500 ribu, 200 ribu, hantem aja. Oke. Karena itu memang harga terendahnya dia. Dari apa namanya, waktu peperangan juga dia sempat di 60 Iya, ribu. 60.000. Berarti emang dia supportnya di situ, resistennya. Terus kalau untuk cicil Bitcoin, menurut gua tahan aja dulu. Karena bakal ada penurunan lagi Iya, kan. lu misalkan kalau misalkan mau staking ya USDT lu ditambah terus. Misalkan nih, lu mau nyicil buat nahan inflasi doang nih. Lu dapat gaji, lu beli USDT, lu dapat gaji, lu beli USDT. Nah, di USDT itu lu bisa staking. Staking kan sekarang lumayan juga, banyak yang 16%, ada yang 10%, itu lumayan. Karena kemarin juga gua sempet sempet ininya apa, sempet berpikir positif bahwa The Fed pemangkasan bunga kemarin tuh bakalan Ya, berdampak paham. positif kan terhadap market, ternyata tidak Ternyata kayak tidak. gitu. Jadi untuk semua yang mungkin terjun, kalian ketika Oh, kalian silakan pesan-pesannya. ketika kalian rugi, kita pun sama. Sama. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah. Mungkin cukup dari kita minggu ini, mungkin minggu depan kita bakalan kulik tentang Zcash, ya kan? Ya apa? Zcash apa sih yang ibaratnya ketika Yang menarik. Bitcoin turun tapi dia tetap naik ini kan, sampai Timothy pun ketika market turun dia naik, dia beli mobil baru kan, karena yang lain rugi dia tetap untung gitu kan. Jadi tetap stay di kamar kita official. Salam investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.